teman-teman semuanya, ada kabar yang sangat menggembirakan buat kita. Perjuangan kita selama ini membuahkan hasil. Hari ini baru saja 10 menit yang lalu, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikabulkan permintaan penangguhan tahanannya. Ini adalah sebuah sejarah yang akan kita jadikan sebagai tonggak untuk membongkar ijazah Jokowi. Seperti yang pernah saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah bagian dari kewajiban kita untuk menyibak kegelapan sejarah Indonesia jika sampai nanti ijazah Jokowi tidak pernah terungkap. Maka hari ini ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa mendapatkan penangguhan tahanan, ini membuktikan bahwa masih ada keadilan di negeri ini asal kita terus perjuangkan itu. Jadi teman-teman semuanya, yang terjadi hari ini tentu sangat menggembirakan kita, sangat membahagiakan kita, dan akan semakin membuat kita semakin militan, semakin bersatu padu untuk terus berjuang membongkar ijazah si Jokowi. Simak videonya. Mereka masih bisa tegak dan harus kita kawal terus mempertahankan kebenaran dan tidak akan mundur sedikit pun dari perjuangan semua teman-teman yang ada. Terima kasih juga untuk bapak-bapak petugas keamanan baik TNI maupun Polri yang juga menjaga ya. Hormati beliau-beliau itu juga. Ya, karena ya nanti akan kita lihat, akan kita urus. Semoga Mas Roy diberi kekuatan. Amin. Itu ya, izinkan saya balik dulu. Rencananya habis ini mau kemana Mas Roy? Ya, mau sujud-sujud. Penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah bagian yang membuat kita semakin optimis. Ini adalah bagian terpenting untuk nanti jika benar kasus ini sampai ke pengadilan, maka ini akan membuat kita akan semakin bersemangat, memantik jiwa militansi kita. Ini bukan hanya tentang Roy Suryo, ini bukan tentang Dr. Tifa, ini bukan hanya tentang Jokowi, tetapi ini adalah sebuah perjuangan keadilan melawan orang yang pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum di negara kita untuk mendapatkan jabatan 2 periode. Inilah saatnya kita untuk berjuang bersama-sama meluruskan sejarah yang memang sudah diacak-acak. Teman-teman semuanya, mari terus kita kawal kasus ini. Dengan ditangguhkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, ini akan semakin membuat kita akan bisa fokus untuk nanti sebagai modal jika benar kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan. Dan saya yakin sekali lagi, seperti yang saya katakan, bahwa saya adalah orang yang langsung melakukan investigasi di Ketoyan. Saya sangat yakin sekali, saya sangat hakul yakin sekali bahwa Jokowi tidak pernah punya ijazah sah dari UGM. Inilah yang menjadi penguat dalam perjuangan saya. Banyak ancaman yang datang, banyak teror yang datang, tapi bagi saya ini adalah justru akan menguatkan perjuangan kita ke depan. Jadi teman-teman semuanya, mari terus kita berjuang bersama-sama. Ini bukan tanggung jawab saya saja, tapi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab bukan hanya Bang Roy Suryo dan pengacaranya, tapi semua masyarakat yang menginginkan keadilan tegak di negeri ini. Bayangkan kalau seorang Jokowi nanti benar-benar seperti yang kita inginkan, jika memang dia salah, dia menerima dampak atau akibat perbuatan yang dia lakukan, maka hukum di negara kita akan semakin disegani. Kalau seorang mantan presiden 2 periode saja mampu kita adili, mampu diperlakukan dengan adil di negeri ini, mendapat hukuman atas perbuatannya, maka siapapun akan takut melakukan penipuan.
Gubernur pun akan takut melakukan kejahatan, bupati pun akan takut melakukan korupsi, menteri-menteri pun akan takut melakukan kejahatan yang sama dilakukan. Maka ini akan menjadi sejarah momentum penegakan hukum Indonesia yang lebih baik. Saya berharap bahwa penegak-penegak hukum di negeri ini benar-benar bisa menunjukkan kalian adalah sebagai pendekar-pendekar keadilan. Tegakkanlah itu tanpa memandang siapapun. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Semoga awal yang baik ini akan terus memantik semangat kita untuk terus berjuang bersama-sama, bahwa ini bukan hanya tentang kita, ini bukan tentang hanya Roy Suryo, ini bukan hanya tentang Dr. Tifa dan para pengacaranya, tapi ini tentang sejarah Indonesia ke depan, supaya kita tidak punya hutang sejarah kepada generasi mendatang jika sejarah Jokowi tidak bisa kita kuak dan tidak bisa kita buka. Teman-teman semuanya, siap untuk berjuang bersama-sama. Disinilah momentum kita, awal dari perjuangan kita yang harus kita lakukan secara terus-menerus tanpa kenal lelah. Saya seperti yang pernah saya bilang kemarin, analisa saya, penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa itu bukan merupakan akhir dari perjuangan kita, tapi merupakan awal dari perjuangan kita yang memang harus kita suarakan terus-menerus. Tidak peduli halangannya seperti apa, tidak peduli jika nanti memang kita akan menerima segala dampak teror ataupun ancaman, tetapi justru disitulah sebagai penguat kita untuk terus berjuang bersama-sama. Teman-teman semuanya, mohon maaf saya semakin bersemangat karena saking semangatnya saya seperti ini, karena tadi saya hadir dan saya live di Kejaksaan Agung. Ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah bagian dari sejarah yang harus tercatat dalam sejarah perjuangan kita. Nanti seandainya ini benar-benar dilimpahkan ke pengadilan, akan semakin membuat kita kokoh, akan semakin membuat kita erat. Persatuan di antara kita yang benar-benar menginginkan keadilan tegak di negeri ini, membongkar segala penipuan-penipuan yang dilakukan atas ijazah yang dimiliki. Ini adalah bagian terpenting dari sejarah nanti ke depan. Jika ini berhasil, kita akan benar-benar merasakan bahwa keadilan memang sudah tegak di negeri Bumi Pertiwi.